gubernur yang hadir hari ini. Oke, video aslinya ya. Kang Deddy, gubernur konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Jadi Pak Gubernur kali mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Mingkem kan udah. Buat Gubernur Kaltim Pak Rudi Masuri. Ayo, ini dia nih. Tapi saya bekerja sudah 20 tahun berada di Kalimantan Timur, Samarinda. Langsung sama orang Kalimantannya. Artinya penduduknya sendiri dong ya. Nampaknya wajah Anda tuh wajah seperti yang iri hati. Ya. Kayak maaf ya, kayak ngeledek gitu Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nanang Rosadi Adenansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ingin menyampaikan pesan kepada Gubernur Kalimantan. Ingin menyampaikan bahwasanya hendaknya Pak Gubernur Kalimantan Timur melakukan klarifikasi karena tidak nyaman rasanya sesama gubernur seperti itu. Kalau dikritik sama warga Jabarnya sih menurut saya mah udah biasa gitu ya. Ini langsung kalau sama warga Kalimantannya gimana? Aduh. Tapi Pak, wisuda itu penting. Itu memori kita, Pak. Coki. Ya wisuda itu penting, tapi kamu gak punya rumah. Terus foto wisudamu nanti ditaruh di mana? Ya itu mah masalah nanti. Yang penting kita wisuda dulu. Iya, wisuda itu nomor kesekian. Pulang dari wisuda kamu pulang kemana? Hah? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman yang nonton video selalu dalam kondisi walafiat. Oke, ini lagi rame banget ya Gubernur Kaltim yang kemarin ya manggil ya di tempat yang sangat wah gitu ya. Pak Deddy Mulyadi itu dengan sebutan gubernur konten langsung dijawab sama Deddy Mulyadi. Wah, ya kan? Auto langsung mingkem tuh ya kan ya. Dan nggak cuman itu ya, sudah dijawab langsung sama Deddy Mulyadi. Sekarang giliran para netizen nih. Langsung ya mengkritik ya Bapak Gubernur Kaltim. Langsung aja yuk, gas kita menuju TKPN. Play. Gubernur yang hadir hari ini. Oke, video aslinya ya. Kang Deddy, gubernur konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Jadi Pak Gubernur kali mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Mingkem kan udah. Kang Deddy, Oke. Gas. gubernur konten. Naonan sih beleguk sih ya. Ngapain sih lu Rudi Masur, lu ngapain? Emang lu bisa kerja? Yang kayak gini nih yang harus kita kasih paham. Setuju nggak? Gua heran ya di Indonesia ini setiap ada pemimpin yang bagus satu aja pasti dihujat. Rudi, lu kata Kang Mulyadi gubernur konten, lu gubernur apaan? Dari kemarin-kemarin ya gue perhatikan Kang Mulyadi ini walaupun gue bukan warga Jawa Barat kerjanya bagus kok. Terus kebijakannya itu memang rasional, masuk akal, make sense. Tapi kok bisa dijulitin begitu sama orang yang nggak ada kerjanya gitu, kayak kerjanya nggak kelihatan, tunjukin dong. Dan gue baru tahu nih untuk ads aja pemerintah Jawa Barat dulu menghabiskan sampai 50 M dan sekarang hanya 3 M. Lu julitin. Dari sini kalian pahamkan seberapa banyak uang dimainin sama pejabat-pejabat ini. Udah ya Rudi, yang bener-bener aja lu tiba-tiba sampai lu kan sampai warga lu sendiri bilang begini nih baca ya. Udah deh guys, slide bell, kasih paham. Gubernur konten itu julukan terbaru dari Kang Deddy Mulyadi yang memberikan julukan itu Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Saya kurang tahu nama beliau, tapi yang jelas masyarakat sudah bisa menilai, sudah bisa mengetahui antara si penanya terus kemudian yang memberikan jawaban. Sangat nampak siapa yang mempunyai intelijensi yang tinggi, siapa yang mempunyai sifat kenegarawan yang tinggi, dan siapa yang mempunyai sifat emosional yang tinggi. Teruskan Kang Deddy untuk terus membuat konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tentu untuk Indonesia. Lanjutkan Kang Deddy, jangan sampai patah arang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Deddy Mulyadi disebut gubernur konten. Emang nah gitu lamun bapak aing konten kreator. Nu penting mah gawe we bener, ngurus rakyat.
Mendingan boga gubernur konten kreator daripada boga gubernur tukang koruptor. Buat Gubernur Kaltim, Pak Rudi Masud. Ayo, ini dia nih. Saya orang warga Jawa Barat, keluarga saya di Jawa Barat, tapi saya bekerja sudah 20 tahun berada di Kalimantan Timur, Samarinda. Langsung sama orang Kalimantannya. Artinya penduduknya sendiri dong ya. Bener gak sih? Coba dengerin. Buat Gubernur Kaltim, Pak Rudi Masud. Saya orang warga Jawa Barat, keluarga saya di Jawa Barat, tapi saya bekerja sudah 20 tahun berada di Kalimantan Timur, Samarinda. Oh iya, Kalimantan Timur. Jadi pernyataan Anda di dalam suatu kegiatan bersama Gubernur KDM dan Gubernur se-Indonesia yang menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat itu hanya gubernur konten. Nampaknya wajah Anda tuh wajah seperti yang iri hati, ya. Karena saya tahu sendiri pembangunan di Kalimantan Timur seperti apa. Waduh, Ya. dibongkar nih. Anda sama-sama dengan KDM, bergerak sama-sama dengan KDM, menjadi gubernur yang baru terpilih. Oke. Artinya Anda harus bersatu dan mengadu di dalam program-program pemerintahan Anda sendiri. Ya, apa yang bisa dibanggakan? Saya sebagai warga Kaltim, ya tahu banget ya, pembangunan yang ada di Samarinda. Kotanya saja kumuh. Jalan-jalan banyak yang nggak beres, itu baru dalam kota. Mau jalan ke Bontang, mau jalan ke Sangatta, mau jalan ke Balikpapan juga jelek. Tol yang Anda bangun juga jelek. Tidak berkualitas sebagai jalan tol yang baik. Jadi apa yang harus kamu sombongkan? Warganya sendiri. Sama saja menampar ya warga Anda sendiri. Saya sebagai orang yang bekerja di Kalimantan Timur, ya, kecewa dengan pernyataan Anda. Kelihatan Anda itu adalah iri dengki. Dan kami tahu pemilihan pilkada Anda juga tidak bersih-bersih amat ya. KDM tidak. KDM ini memang dari dulu, dari 5 tahun 6 tahun yang lalu dia sudah berkonten di YouTube, di medsos. Kalau dia bagus, kenapa tidak Anda ikuti? Ya, saya pesankan saya kepada warga Kaltim, pintar-pintar dan cerdas di dalam menilai hal ini, sehingga kita tidak diporak-porandakan kebersamaan dan persatuan sesama anak bangsa. Ya, lebih cerdas. Semoga Kaltim maju, Jawa Barat maju, Indonesia hebat. Bukan saling iri dan dengki di dalam urusan pembangunan di daerah masing-masing. Gokil. Salam Popak. Gokil. Langsung sama warga Kaltimnya. Perih dikritik sama warganya sendiri. Dari konten kita bisa mengecek pengeluaran APBD daerah. Dari konten kita bisa mempromosikan pariwisata di daerah-daerah. Dari konten kita bisa menekan angka korupsi. Dan dari konten juga kita melihat apakah gubernur kita bekerja atau tidak. Atau jangan-jangan gubernur Kaltim nggak bekerja. Terima kasih Pak, gubernur konten, gubernur Jawa Barat. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Kayak maaf ya, kayak ngeledek gitu Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nanang Rosadi Adenansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang menyampaikan pesan kepada Gubernur Kalimantan Timur bahwasanya apa yang Anda atau Bapak sampaikan dalam raker bersama Gubernur, Wali Kota dan juga Kang Deddy Mulyadi dengan menyebut Gubernur konten dengan gestur yang sepertinya itu kurang bagus. Ini warga Kalimantan lagi nih. Atau saya salah dalam menangkap, tapi bagaimanapun dengan menyebut Gubernur konten itu adalah predikat. Jadi sebagai warga Kalimantan Selatan, saya merasa tidak nyaman tentunya, dan boleh dikatakan merasa malu. Walaupun saya tidak tinggal di Kalimantan Timur, tapi almarhum ayah saya Haji Anang Adenansi pernah tinggal di Kalimantan Timur, yakni di Luakulu. Kakek saya Haji Mas Damsi meninggal juga di Luakulu dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, di mana di sana juga diapresiasi dengan salah satu jalan di Luakulu, yakni Jalan Haji Mas Damsi. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya hendaknya Pak Gubernur Kalimantan Timur melakukan klarifikasi, karena tidak nyaman rasanya sesama gubernur seperti itu. Tapi dan bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi tentu adalah konten yang sangat positif, karena yang dimaksudkan dengan konten itu adalah penyampaian
melalui media elektronik terhadap kinerja beliau. Jadi itu sudah sangat bagus, sangat mendidik, dan dapat memberi contoh dan tauladan. Jadi hanya pemimpin yang memiliki nurani, yang dapat menyampaikan sesuatu apa adanya, dapat menselaraskan antara hati dan akal, dan dapat membentengi nafsu daripada kekuasaan yang menyimpang. Jadi saya ini langsung warga-warga Kalimantannya guys ya. Waduh, ini bukan warga Jabarnya malah nih, langsung turun gunung ya warga Kalimantannya nih. Gimana ini? Kalau dikritik sama warga Jabarnya sih menurut saya mah udah biasa gitu ya. Ini langsung kalau sama warga Kalimantannya gimana? Aduh. Gubernur Gol tajir melintir masuk 5 gubernur terkaya di Indonesia. Nama Gubernur Kaltim Rudi Masud jadi viral nih setelah nyindir Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Setelah itu dia dapat julukan juga nih dari netizen sebagai Gubernur Golf karena posting lagi main olahraga mewah di media sosialnya. Ternyata nih Wak, Rudi Masud termasuk dalam 5 gubernur terkaya loh di Indonesia dengan total harta 183 miliaran. Dari data LHKPN total hartanya tuh 320 miliaran dengan utang 137 miliaran. Hartanya mulai dari 4 lahan tanah dan bangunan dengan total 26 miliaran, 3 unit mobil seharga 300 jutaan, duit cash aja lebih dari 28 miliaran nih Wak. Kalau dihitungin jumlah nolnya, bikin puyeng kaum miskin nih Wak. Oh berarti sekarang panggilannya Gubernur Golf ya? Oh brother, ya sister, udah pada lihat belum video yang anak remaja cewek gitu cantik ngedebatin Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi? Gue kasih tahu semua yang ada di kepala gue. Walaupun jarang-jarang ada. To be simple adalah sang gubernur mengusulkan kalau wisuda atau perpisahan duit diadakan. Kenapa sih? Karena kan beyong nih. Membebani organda tubuh alias orang tua ya kan. Sementara si anaconda kelinci, si remaja ini seperti BW ini bilang katanya jengong dong saya, jangan dihapus. Anaconda kelinci ya bang. Gitu kan, karena kita butuh wisuda, butuh perpisahan. Kenapa? Itu acara terakhir untuk kenang-kenangan. Iya sebenarnya di Pinside gue kayak ada, iya gue paham itu acara gong banget, emang kayak seru aja ngumpul semua ada foto bagus. Tapi ini ngomongin skala prioritas, butuh nggak sih? Enggak, tintus. Apalagi kalau di compare sama daya beli masyarakat yang, bentar gue pause dulu. Kalau di Jaksel 1-2 jeti nggak berasa say. Mau prom night gitu orang nggak peduli. Tapi ini kita bandingin sama kebanyakan masyarakat termasuk gue yang middle gitu kan. Bayar 1 juta untuk perpisahan itu lumayan say. Lumayan banget gitu loh. Berasa apalagi yang di daerah-daerah. Udah gitu di skakmat sama sang gubernur. Kamu bayar kamu ikut gituan beyong nggak? Beyong. Yang bayar siapa? Orang tua gitu. Orang tua kamu aja nggak punya rumah. Iya. Nah yang ngeselin adalah si anaconda kelinci ini. Babal apa ini namanya batu banget. Didebatin terus kayak enggak sih enggak gitu. Bapak salah nangkep gitu. Gue kalau ada di sebelahnya itu untung emaknya loh. Emaknya malah ngedukung gitu somehow ya. Tapi gue kalau ada di sebelahnya dia lagi nyap gitu. Bisa diem nggak? Gue jilat bunuh-bunuh lu. Mbak, please listen to me ya. Di radar bunda. Gue jilat tuh bunuh-bunuh lo. Kamu tuh bright loh auranya. Kamu tuh bisa menjadi orang yang sukses besar. Kenapa? Karena kamu talk aktif, kamu tuh proaktif, kamu berani mengutarakan pendapat. Apalagi lawannya gubernur. Gue aja kalau depan gubernur gue mendingan gini deh. Implementasi talk aktif kamu itu sangat salsabila alias sawah. Mbak, yang kamu debatin itu Deddy Mulyadi Gubernur Jabar yang gue kasih tahu itu orang pintar banget. Ya Allah, jam terbang juga jangan tanya. Dia jauh lebih tua dari kamu dan dia adalah orang yang sangat visioner. Nah kamu ketika mendebatkan orang seperti beliau, kamu harus punya matematik di kepala. Apakah yang saya bela, saya paksa, saya bebelkan ini secara batu adalah sesuatu yang benar-benar mewakili semua masyarakat? No, kayaknya itu mewakili kamu doang sama teman-teman kamu. Kamu tuh organda bayam tahu. Kamu tuh serius orang baik loh. Buktinya waktu ada wacana perbantuan untuk rumah, untuk kebutuhan lainnya, kamu bilang jangan ke saya, kasih semua ke orang tua saya nggak terlalu penting. Masya Allah, itu luar biasa, luar biawak, luar bioskop. Tapi abis itu matematik lu error lagi. Lu bilang wisuda tuh harus tetap ada walaupun bayar. Itu kenang terakhir. Yang bayar siapa? Ya orang tua. Cara kerja otak lu gimana sih? Masyarakat tuh lagi nggak membuli kamu, enggak. Masyarakat itu lagi bereaksi atas apa yang kamu lakukan, yang which is not nice at all. Darling, dadar giling, kamu tuh nyap gitu. Apalagi membela sesuatu yang nggak terlalu penting, itu ada jejak digitalnya. Selamanya video kamu mendebat Deddy Mulyadi akan ada di internet. Jadi please be wise. Go brother. Ya sister. Ampun deh, dicara-cari mukanya banteng benar-benar udah.
Bisa-bisanya perlakuan seperti itu lu bilang calon pemimpin masa depan. Iya, memang semuanya anak-anak, remaja-remaja, termasuk saya juga adalah calon pemimpin masa depan. Iya, kamu bisa pakai bahasa yang general kayak gitu. Tapi ayo dong, come on Pak, yang waras dikit. Masa jelas-jelas perlakuan yang viral, yang mana unrespected to older, itu kamu bilang harus diapresiasi. Mau heran tapi orang politik, koruptor aja dihormati, disegani, direkrut lagi, dijadiin lagi pemimpin. Berat. Emang orang miskin gak boleh senang-senang? Emang orang miskin gak boleh wisuda? Tolong ya buat orang-orang yang komen seperti ini di videonya Kang Deddy Mulyadi yang sedang diskusi bersama dengan seorang anak berinisial A. Sini aku jelasin. Bukan orang miskin itu tidak boleh senang, tidak boleh wisuda, tidak boleh bergaya, enggak gitu, bukan gak boleh. Lebih ke serius. Kamu bahkan tidak memiliki cukup uang untuk makan ataupun punya tempat tinggal dan kamu meributkan hal yang tidak penting seperti itu. Bukan gak boleh senang, tetapi ketika kesenanganmu itu merugikan orang lain atau memaksakan sesuatu sampai hal itu menjadi hal yang buruk, itu yang gak boleh. Bukan yang gak boleh senang-senang, enggak gitu. Dan logik aja gitu loh, semisal kamu gak punya uang buat makan aja susah gitu kan, kamu ngapain meributkan hal yang sebenarnya tuh ya literally gaya-gayaan. Wisuda itu wajib kalau misalnya udah lulus universitas, bukan lulus SMA. Sebenarnya kalau misalnya yang protes itu cuman si A ini, aku masih bisa memaklumi karena mungkin namanya anak muda ya, anak masih SMA tuh idealis gitu kan. Yang lucu itu kan sampai keluarganya juga ikut-ikutan kan. Maksud aku kayak, gitu-gitulah. Bukan anak SMA ya, dia udah lulus ya, dia mungkin kayak mewakili adeknya gitu. Dan menurut gue tuh mewakili siapa juga gue bingung sih gitu ya. Tapi kemarin sempat sih gue bahas ada satu rombongan yang video yang udah penyewa baju habis 1 juta lah, udah beli baju 600.000 lah gitu ya, segala macamnya gitu ya. Mungkin itu kali ya aura the gang ya. Tapi Pak, wisuda itu penting. Itu memori kita, Pak. Iya, wisuda itu penting. Tapi kamu gak punya rumah. Terus foto wisudamu nanti ditaruh di mana? Ya itu masalah nanti. Yang penting kita wisuda dulu. Iya, wisuda itu nomor kesekian. Pulang dari wisuda kamu pulang kemana? Itu uang wisuda bisa kamu pakai ngekos 3 tahun. Orang cuma 1 juta doang. Di dinas sosial masih ada. Kamu miskin nggak? Miskin? Ya udah, uangnya nggak penting buat wisuda. Wisuda kamu nonton sekolah-sekolah kaya aja. Gini wisuda, begitu aja. Lucunya di bagian yang pas kamu sudah, terus itunya mau taruh di mana, terus kamu mau pulang kemana? Aduh, ampun parah. Ya saya minta keadilan aja Pak. Saya cuma pengen wisuda, sama rumah saya nggak digusur gitu Pak. Nggak bilang-bilang digusur. Ya sekarang saya balik. Kamu kalau saya hitung sewa dari tahun pertama itu tanah orang tuh, kamu harus bayar. Kamu bisa bayar gak? Ini dikasih keringanan malah ngebangkang. Gimana sih? Ya kan bisa dilihat dulu Pak latar belakang saya Pak. Saya miskin atau enggak? Ya udah, sekarang saya tanya kamu miskin gak? Iya saya miskin. Ya udah, kamu kalau miskin kok gak prihatin sama yang lain juga? Hah? Kamu udah miskin jangan sok kaya kamu ya. Udah miskin banyak gaya. Ngerti gak sih kamu tuh? Mulai sekarang jangan banyak gaya ya kamu ya. Jangan sok kaya. Suneo. Komisi Perlindungan Anak kritik cara Kang Deddy Mulyadi tegur Aura dengan alasan dia masih anak-anak, punya hak berpendapat. Lebih bagus Kang Deddy Mulyadi ini dengarkan omonganku ya. Lebih bagus Kang Deddy Mulyadi cara nenggornya seperti ini biar mematikan karakter dan sifat egois dari si anak ini dari sekarang. Kalau dibiarkan sampai terus menerus sampai dewasa, bahkan lebih parah lagi nih anak cara pola berpikirnya. Di sini bukan berpendapat namanya, ini namanya si anak ngeyel. Ngeyel, membangkang. Lebih bagus dari sekarang, dari masih umur segini, dimatikan karakter egoisnya daripada berkelanjutan sampai dia dewasa. Bahkan mungkin lebih parah lagi nanti cara berpikir si anak ini. Dia akan lebih mementingkan egoisnya ya, egois dirinya sendiri daripada lingkungan sekitarnya. Pegang cakapku ini. Kalau dibiarkan nih anak makin kelewatan, makin besar. Kalau mau berpendapat, silahkan. Gak ada yang melarang. Cuman tengok porsinya, tengok posisinya. Kita bisa tengok dalam video tersebut. Si Aura ini dikatakan berpendapat
dikatakan ngeyel nggak? Dikatakan melawan nggak? Kalau menurut aku pribadi, ngeyel. Terserah kalian mau bilang apa. Menurut aku pribadi ya, ngeyel nih anak. Dikasih tahu yang bagus nggak terima. Aku paling nggak sukanya dengar kata dia cuma 1 juta doang. 1 juta itu kalau kau nyari sendiri untuk wisuda kau itu nggak masalah. Tahu juga kau membebankan orang tuamu kan. Sementara posisi keluarga kalian, maaf cakap, rumah digusur. Kan lebih bagus uang itu dipergunakan untuk hal lain. Ya Aura ya. Karena apa aku bilang? Cara menasehati, cara memberitahu anak zaman dulu sama anak zaman sekarang tuh beda. Kita ambil contoh aja lah kayak aku. Anak kelahiran tahun 90-an. Waktu zaman aku dulu ya masih sumuran segini, masih sumuran si Aura nih. Kau harus kayak gini. Udah dia menurut. Beda dengan anak zaman sekarang. Contohnya seperti ini, dikasih tahu ngeyel, diberitahu ngeyel, dikasih pemikiran yang bagus nggak terima, ada aja jawabannya. Jadi kalau nggak dimatikan karakternya dari sekarang, dari kecil ya, pemikiran egoisnya dimatikan dari sekarang, kedepannya akan lebih parah lagi cara berpikir si Aura ini. Yakinlah, akan lebih parah lagi nanti, makin dewasa makin parah nih anak pemikirannya nih. Apapun yang ada di pikirannya harus dilakukan, nggak terima pendapat orang lain, ya. Ini hidup bergaul dengan masyarakat dalam setiap hari. Tapi orang tua itu tidak akan kuat manakala sekolahnya menyelenggarakan. Anaknya nangis, anaknya ngambek, anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan, sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani, pinjem bank emok, udah deh, pinjem bank keliling, pinjem pinjol, angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat. Orang Jawa Barat itu per RT itu sudah ada kumpulan 10 orang, itu pengeluaran rentenir dan rata-rata dipakai biaya sekolah, studi tour, outing kelas, kredit motor, gitu loh. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat, dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Gokil ya. Langsung terjun ya kan. Kalau yang lain kebanyakan kan di atas aja. Jadi maksudnya kerja nyata gitu. Jadi tahu lah keluh kesah. Sampai Bang Emok aja dia tahu banget gitu ya. Kebanyakan kan emak-emak yang iya Bang Emok ya. Aduh. Ini adalah generasi sungai bersih. Kamu kenapa berani nyebur ke sungai mengutin sampah? Karena kalau nggak nyebur, sampahnya nggak bisa diambil. Kalau nggak nyebur, sampahnya nggak bisa diambil. Mending studi tour daripada ngurus sampah. Mending outing kelas daripada ngurus sampah. Ayo coba gimana? Ngurus sampah itu lebih penting teman-teman, karena ngurus sampah bukan tugas pemerintah tapi tugas kita semua. Jangan deket-deket gubernur ini. Gubernur ini melarang wisuda. Enggak teman-teman, kalau wisuda itu selayaknya untuk teman-teman yang sudah selesai kuliah. Untuk anak yang TK, SD, SMP, SMA itu lebih baik mengeluarkan waktu-waktunya untuk mengukir kebersamaan bersama. Nanti kehilangan masa indahnya karena foto kenangannya hilang saat perpisahan. Foto kenangan juga nggak penting teman-teman, karena 3 tahun bersama mereka itu aku udah happy banget. Hilang studi tour, kita nggak bisa senang-senang. Ke rumah Pak Gubernur, ke rumah dinas Pak Gubernur, kita udah senang teman-teman. Oh gitu, jadi kesini pun sudah senang-senang. Seneng banget. Seneng banget bro. Ya, tepuk tangan semuanya. Betul Kak, aku ngerti kok. Ibu itu akan selalu membela anaknya walaupun dia salah, bener kan? Tetapi dari perdebatan dengan Kang Deddy antara apa yang disampaikan oleh si anak dan bagaimana ibunya ini menjelaskan juga, aku bisa kasih konklusi bahwa si anak ini kalau berdebat sama ibunya selalu kalah. Iya.
Jadi akhirnya kelihatan kalau apa-apa anak ini minta pasti diturutin. Anak ini kan minta keadilan ya. Padahal sebenarnya dia pelaku merampas keadilan orang lain, yaitu menggunakan tanah negara untuk tinggal di situ bersama orang tuanya. Nah sekarang mau nanya, kalau jadi orang tua, keadilan macam apa yang diharapkan? Karena keadaan tidak berpihak kepada dia, terus dia bisa bilang bahwa dia tidak mendapatkan keadilan. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nobar bareng. Saya Nudin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.